Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh Islam, di mana saya mengangkat tokoh Zaid bin Harista. Nama lengkap dari Zaid itu sendiri adalah Zaid bin Harista. Lahir sekitar 47 tahun sebelum Hijriah. Dia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan antara pemeluk Islam yang paling awal dari kalangan bekas budak Nabi Muhammad SAW. Zaid merupakan budak yang diangkat menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Zaid bin Harista hanya sosok dari kalangan biasa, terlahir dari keluarga kecil dari suku Qudo'ah di pelosok Jazirah Arab, jauh dari kota Mekah yang menjadi sentral ekonomi dan beribadah bagi masyarakat Arab. Disebutkan dalam sejarahnya, kenapa Zaid menjadi budak adalah saat ibunya melakukan perjalanan untuk ziarah atau silaturahim ke suku aslinya. Kemudian di tengah jalan ada sekawanan orang yang menangkap. Salah satu yang tertangkap yaitu Zaid bin Harista. Kemudian Zaid dibawa ke pasar Uqad dan dijual menjadi budak. Karena orang dijual itu untuk menjadi budak, pada saat ingin dijual ada seseorang bernama Hakim bin Hizam, di mana Hakim bin Hizam ini adalah saudara dari Khadijah radhiyallahu anha, membeli Zaid untuk dihadiahkan kepada Khadijah, dan nanti di Khadijah ini memberikannya kepada suaminya tercinta yaitu Muhammad SAW. Usia Zaid pada saat itu masih sangat kecil karena masih berusia 8 tahun pada saat ditangkap dan dijadikan budak, dan Nabi Muhammad berniat untuk mengambilnya. Harga Zaid pada saat itu disebutkan 400 dirham. Wallahu alam. Zaid pun menjadi budak dari seorang mulia Bani Hashim yang dikenal masyarakat Arab sebagai Al-Amin atau orang terpercaya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Dibawa dan dituntunlah Zaid sampai samping Ka'bah di Hijr Ismail. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengumumkan, sejak hari ini Zaid adalah anakku. Mendapat kehormatan menjadi putra angkat bangsawan, Zaid tak lantas berubah. Kecintaan dan keluhuran budinya semakin tinggi. Hidup dalam pasangan Muhammad dan Khadijah, Zaid bin Harista semakin menyayangi dan mencintai keluarga yang mulia ini. Saking cintanya Zaid bin Harista kepada Nabi Muhammad, dia tidak memikirkan dirinya demi melindungi Rasulullah SAW saat dilempari oleh kaum Syakif dan menjadikan tubuhnya tameng dari lemparan batu yang terus menghujani tubuh Rasulullah SAW. Dia terluka parah, begitupun Rasulullah. Dialah pemuda yang selalu mendampingi Rasulullah SAW. Dialah orang yang mencintai Rasulullah, begitupun Rasulullah. Saking cintanya, Nabi mengangkatnya sebagai anak. Dan suatu ketika Zaid bin Harista dinikahkan dengan Zainab bin Zaz, adalah putri dari bibi Nabi Muhammad SAW. Itu artinya Zainab dan Nabi adalah sepupu. Akan tetapi pernikahan mengakibatkan perceraian, karena sebenarnya pernikahan ini pernikahan yang tidak seimbang. Yang satu nazab mulia, orang terhormat, yang satu adalah orang yang nazab biasa saja, bahkan pernah menjadi budak. Zaid bin Harista mempunyai keistimewaan oleh Nabi, di mana salah satu keistimewaannya yaitu sahabat Nabi yang diangkat menjadi anak. Dan di dalam Al-Quran hanya ada satu nama sahabat yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Zaid al-Harista. Mendapat kemuliaan menjadi bagian dari
keluarga Nabi, Zaid tumbuh menjadi kesatria yang cerdas dan bijaksana. Itulah mengapa Nabi mengangkatnya sebagai pemimpin dalam berbagai ekspedisi. Menjadi seorang kesatria, Zaid memang tidak pernah absen dalam berbagai peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perang Badar, Uhud, dan berbagai peperangan lain. Zaid selalu tampil gemilang di medan perang, hingga pada tahun 10 kenabian, saat seorang utusan Nabi dibunuh di negeri Syam oleh kaki tangan Romawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim 3.000 pasukan Muslim ke Syam. Zaid pun diangkat sebagai pemimpin utamanya bersama 2 pemimpin cadangan lainnya. Inilah perang Mu'tah sekaligus menjadi babak akhir kehidupan sahabat mulia Zaid bin Harithah. Dan pada akhirnya perang yang dipimpin Zaid bin Harithah, dan di sanalah kemudian Zaid menemui ajalnya. Dan di sana Zaid syahid dalam medan pertempuran, mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Jenazah Zaid bin Harithah dimakamkan di kawasan Mu'tah, Yordania bersama 2 pemimpin lainnya, Ja'far bin Abdul Thalib dan Abdullah bin Rawaha. Alasan saya memilih cerita Zaid bin Harithah karena beliau mempunyai semangat yang tinggi. Juga dia tidak memikirkan keselamatan beliau sendiri, tetapi juga mementingkan keselamatan orang lain. Dan meskipun dari kalangan rakyat jelata atau pernah menjadi budak, beliau bisa tumbuh menjadi kesatria yang bijaksana dan cerdas. Dan beliau juga bisa menjadi pemimpin yang sangat hebat. Jika ada kekurangan dari cerita saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.